Mengapresiasi itu adalah selebrasi kebersyukuran kita, wujud kebersyukuran kita kepada Allah atas nikmat Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga kita, atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Maka sebagai bentuk kesyukuran, lahirlah kita mengapresiasi mereka. Mengapresiasi anak bukan berarti abai kepada kekurangan anak. Mengapresiasi anak bukan berarti memanjakan anak, tetapi mengapresiasi anak adalah awal ya untuk melakukan proses pendidikan kepada anak. Ya, karena pendidikan bukan hanya tentang mengapresiasi, tapi juga melatih ya kebiasaan-kebiasaan baik. Dan ini adalah proses yang cukup menguras emosi. Maka apresiasi hadir untuk mengisi bank emosi itu, supaya senantiasa terisi, supaya senantiasa saldonya banyak gitu ya. Sehingga ketika dilatih, dididik, dibiasakan, maka tetap anak itu memiliki citra diri yang baik dan tentu anak mampu untuk mengendalikan emosinya. Abah, barangkali dari hadis Nabi yang tadi di awal Abah sampaikan, malam yaskurinas, lam yaskurillah gitu. Lam yaskurillah. Lam yaskurillah. Gimana Ustaz? Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu mungkin bisa jadi sandaran ya, ketika orang tua bersyukur kepada anak itu dengan menyandarkan kepada hadis secara umum tadi. Seperti itu kan? Betul, betul. Ya, walaupun ya tadi ada orang tua yang berpendapat, oh dikitu-kitu mah itu cina budak tengke asa gede hulu cina gitu. Iya. Enggak juga. Nanti juga ada caranya gimana supaya kita bisa lebih tegas. Jadi memuliakan itu tadi seperti yang Ustadz Ramdan katakan, memuliakan bukan memanjakan. Bukan memanjakan. Itu keren tuh. Itu kayaknya jadi satu judul podcast. Bisa, iya betul. Untuk kedepannya ya. Memuliakan bukan memanjakan. Iya, kita bahas terkait dengan apresiasi. Oke, Baik, Abah, bentuk-bentuk apresiasi. Tadi Abah juga sudah sepil ada 5 ya. Itu apa saja dan bisa disampaikan penjelasannya, Bah? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan sedikit ya, atau selintas. Tadi satu yang pertama adalah tadi ya, perkataan gitu. Kata-kata positif lah ya. Oke. Al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu kan sedekah gitu ya. Bahkan hadis mengatakan ya, inna minal bayani la sihron gitu. Sesungguhnya di antara penjelasan itu bisa jadi sihir. Dari di antara kata-kata itu bisa jadi Ada sihir. sihirnya ya. Kalau Dr. Muhammad Badri itu nyebutnya sihir putih. Saya punya konten tuh ya, orang tua harus belajar sihir putih, saya bilang. Sihir putih itu ya itu, ya apresiasi, obrolan hangat gitu ya. Sihir yang tidak terlarang lah ya, tapi justru bagus gitu. Ya itu kan riwayat Bukhari itu. Disebut sihir. Iya betul. Maksudnya sihir putih kayak begitu. Kalau sihir yang dilarang itu sihir hitam berarti. Yang itu justru memang melibatkan makhluk lain ya. Sihir secara bahasa ya. Karena kalau sihir secara bahasa itu kan artinya itu adalah merubah secara lembut kan gitu. Itu sihir kan, alutfu ya. Lembut gitu. Nah, yang kedua adalah nanti Bah, jangan dulu yang kedua, yang ke satu dulu. Apa tuh? Tadi kan perkataan. Perkataan itu termasuk di dalamnya memuji, Pak. Iya. Oke. Nah, ada sementara orang mengatakan anak itu apakah ada kaidah terkait dengan pujian maksud saya? Ya, memuji itu artinya bukan melebih-lebihkan. Bahkan memuji itu adalah respect terhadap proses yang dia lakukan. Jadi bukan kepada hasilnya, tapi kepada proses. Oke. Gitu. Kalau si A juara renang, ya terima kasih. Terima kasih. Ya. Atas juaranya atau atas prosesnya? Atas prosesnya. Oke. Gitu ya. Karena nanti kalau anak tidak juara, jadi tidak diapresiasi kalau begitu ya, Pak ya. Iya. Kalau kita melihat ke hasil. Betul. Oke. Gitu. Siap paham. Jadi lebih kepada prosesnya. Dan memang itulah yang yang diajarkan kan gitu ya. Nabi kan mengajarkan prosesnya kan. Inna idzomal jaza ma'a idzomil bala. Nah, itu ya.
Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya ujian, Iya. prosesnya gitu. Oke. Kan yang dipahalai itu adalah ikhtiarnya kan, Mm-mm. bukan hasilnya kan. Bukan hasilnya. Nah, kemudian yang kedua boleh. Langsung. Boleh. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua Bentuk itu apresiasi yang kedua. Yang kedua itu adalah physical touch, sentuhan fisik. Fisik. Sebagaimana Nabi SAW ya mengecup Hasan Hussein gitu ya, memeluknya gitu ya. Sampai ada sahabat Nabi yang melihat Nabi mengecupnya ya kaget gitu ya. Aku punya 10 anak nggak ada yang aku kecup gitu ya. Iya. Nah, Nabi mengajarkan kelembutan. Itu kan physical touch. Nabi juga dengan istri-istrinya apalagi sama ya. Dengan istri-istrinya Nabi juga melakukan itu gitu. Atau Nabi sampai mengusap dada sahabat. Ya, sampai mendoakan tuh ya. Barakallahu fiik gitu kan. Semoga Allah memberkahimu kan gitu kan. Ya, atau semoga Allah mencintaimu kan gitu. Jadi diusap gitu ya, dadanya dada yang usap gitu ya. Jadi itu kan physical touch. Betul. Ya, dia memberikan sentuhan gitu ya. Ada teori Pak terkait dengan memberikan sentuhan, misalnya yang disentuh itu apa? Itu mah sebetulnya tidak terlalu prinsipil, Ustaz. Oh gitu. Ya, setiap orang kan punya rasa yang berbeda ya, atau kembalikan kepada urf ya, kembali kepada kebiasaan. Kalau di Barat kan, kalau di Arab kan, ya dikecup itu keningnya kan gitu, penghormatan kan gitu kan ya, penghormatan itu keningnya, atau jenggotnya ya. Lah kalau di kita kan juga itu ya. Tapi walaupun para ahli psikolog misalkan, kalau laki-laki punggungnya misalkan ya, Betul. kalau perempuan Tangkuk apa? Oh iya, punggung gitu ya. Iya. Atau kepala misalkan. Ya itu is okay, sah-sah saja gitu ya. Bukan satu hal menurut saya yang kalau nggak begitu nanti nggak juga gitu. Karena prinsipnya merasa nyaman lah gitu. Tapi ada anak-anak yang tidak merasa nyaman dengan sentuhan itu, Bah. Aya nu ditangkep tuh kalau kang hayang ngalepaskeun. Ya saya sendiri terus terang ya, Bah ya. Kalau lagi tidur ku istri ditangkep teh teu nyaman. Asli sok dikitukeun. Komo lamun mohon maaf ya, kaki dikitukeun aduh asa cara ranggeu gitu. Kenapa, Bah itu? Saya enggak suka dengan fisikal. Astagfirullahaladzim. Iya. Kalau lagi dalam kondisi normal Pak ya. Saya gak akan maju. Iya, kadang begitu ada anak yang ketika dipeluk dari belakang tuh malah cicing meni osa gararetek cenah gitu. Iya. Apa itu karena memang tidak biasa digitukan? Ya bisa jadi memang bukan kebutuhan dia gitu. Ya bisa jadi memang bukan kebutuhan dia. Oke, berarti untuk anak yang seperti itu apresiasinya bentuknya tidak harus sentuhan. Oke, bisa begitu. Yang lain yang tadi perkataan. Iya, perkataan, sentuhan. Oke. Ada lagi Pak terkait yang kedua tambahan atau langsung ke contoh yang ketiga. Yang ketiga itu adalah servis ya, pelayanan. Ya maksudnya pelayanan itu bukan berarti kita harus selalu melayani gitu ya. Enggak, tapi sesekali kita membantu kebutuhan dia gitu. Ya yang itu tadi di luar kebiasaan gitu. Di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan gitu. Yang keempat adalah sebagaimana Nabi misalkan melayani siapa namanya itu? Sofia ketika mau naik onta. Sampai Nabi merunduk dulu kan, menyediakan lututnya supaya diinjak oleh Sofia. Iya. Salah. Keren ya? Keren banget. Keren ya. Udah dipraktekin deh. Gitu sampai ada yang mempraktekannya kan. Ya sampai teman sekantor ibu itu iri gitu ya. Ingat gak cerita itu? Belum. Iya kan iri kan gitu ya. Bu, setiap aku lihat ya udah 1 minggu kamu teh dianterin sama suami. Ibu mah enak, teteh mah enak. Dibukain pintunya gitu ya sama suaminya. Oh iri kan gitu ya. Suami kamu menikah seperhatian itu. Tapi si temannya itu si tetehnya bilang, itu juga baru seminggu kok. Wah penasaran. Kok lama udah nikah tapi baru seminggu kayak begitu gitu kan ya.
apa sih khasiatnya gitu ya. Sampai suami bisa turun setelah ngendarain dari mobil, turun bukain pintunya dari luar gitu ya. Kata si teteh itu, ya karena memang pintunya rusak. Aduh ya Allah. Gak bisa dibuka dari dalam. Nah, karena pintu mobilnya rusak gak bisa dibuka dari dalam, maka suaminya selalu Salah turun dan bukain pintu. membukakan dari luar. Masa. Ya Allah punya caranya lah. Iya, betul. Tapi kalau untuk suami-suami yang tidak punya Mobil? bukan punya kesadaran atau iya. sensitivitas, angar we diantep Anggar we turun-turun. Turun-turun. Iya, Ya turunnya sorangan. Gak segede. Iya. Nah, itu kan. Tapi nah ini kita mesti diatur ritme ini sebetulnya San. Karena ada waktunya juga kita untuk membiarkan anak untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Ya, maka ini ritme yang mesti diatur lah. Iya. Tidak harus terus-menerus seperti itu. Mesti harus terus-menerus saya gitu ya. Iya. Ya, minimal kita hadir pada hal-hal yang memang nggak bisa di cover kecuali oleh kita gitu. Oke. Ya gitu ya. Ada anak yang jatuh dari kursi, si bapaknya melihat tapi pura-pura tidak melihat. Sehingga si anak itu dia bangkit sendiri, dia tidak nangis. Itu juga mungkin bisa sekali-kali Oh iya dilakukan. nggak apa-apa. Apalagi itu juga kan bagian daripada ya menurut saya sih bagian daripada pendidikan. Iya, Walaupun kan kita kasuistik ya. Iya. Kalau jatuh dari kursinya lantai 2 kan Api-api terningali ya udah rusak mudah kan. Ya, lain kursi rusak Lain kursi rusak gitu ya. Baik, Bah. Yang keempat. Yang keempat itu adalah apa ya? Tadi kata-kata, kemudian physical touch, service sama quality time. Quality time. Ya waktu. Nah ini yang menurut saya paling penting ya. Karena ini yang akan menguatkan ikatan emosi bareng anak. Bagaimana tuh, Pak, quality time? Ya, waktu bersamai gitu. Bersama anak-anak. Bersama anak ya, bukan dengan anak ya. Oke, bedanya Tapi apa? bersama anak kita. Quality time itu bersama anak, bukan dengan anak tuh Ya apa? kalau dengan anak mah itu lebih kepada fisik gitu. Oh, Ya kalau bersama anak mah artinya kita betul-betul membersamai anak. membersamai anak. Ya betul-betul hadir gitu ya. Oke. Kurang lebih begitulah ya. Gitu. Iya. Ya kalau dengan anak mah ya ada sih gitu. Ada dalam satu ruangan. Ada satu ruangan, tapi hati nggak hadir gitu ya. Fisik pikiran ada di mana gitu ya. Hati tidak hadir gitu. Nah begitu. Jadi bersamaan. Bersamaan. Itu namanya quality Iya, time. quality time. Atau lebih bagus lagi adalah one on one. Apa itu? Ya satu-satu gitu bareng-bareng, cuma berdua gitu. Kan kita tuh punya anak 4. Anak 4. Tapi malah kita cuma ajak kakaknya aja. Ya, Oh bisa itu ya itu. masih bisa. Bahkan sesekali harus kita seperti itu kan. 4 anak berarti 4 momen Oh, kegiatan 4 anak, 4 gitu. momen, Oke. gitu. Ya 4 anak 4 momen. Ya makanya ikhtiar saya misalkan mencantumkan tanggal kelahiran anak gitu. Nah setidak-tidaknya pada waktu itu tanggal itu adalah tanggal kita one on one dengan anak gitu ya. Dan itu perasaannya beda Tat. Kalau di hari lahir gitu maksudnya. Bukan, ketika berduaan itu Iya. beda rasanya itu. Beda rasanya. Ya Ustadz lah ngobrol dengan istri ada anak dengan jalan-jalan bareng istri berdua gitu. Dua beda ya. Beda walaupun judulnya kita nggak pakai judul gitu ya. Ya tapi itu rasanya beda. Iya. Ya dan ini kan mesti dipertahankan gitu. Iya. Nabi Diupayakan, ya karena justru itulah yang akan membuat ikatan emosi itu makin melekat. Ya bonding itu makin melekat. Tapi pastikan merenangnya barudak di rumah aman. Oh iya, Ustaz. Jangan sampai pernah ada suatu kejadian Oh gimana? dia suami istri berangkat, itu anak-anak di rumah, akhirnya tuh ada sesuatu yang terjadi musibah, kan tidak bagus juga. Oh Pak, iya, seperti tuh, itu. ya Jadi betul. PHP kesalahan ini. Pan Ninina ya 2, Wana ya 3, kan Mang Bibina ya 2 kan jadi banyak pilihan. Sampai akhirnya tuh dihujat tuh suami istri yang seperti itu karena memang tadinya memang mau mempraktekkan quality time tapi mungkin tidak
prepare gitu, Bah. Iya. Harusnya lebih prepare Oh lagi. iya, betul. Ya, betul. Abah ada lagi yang Yang kelima lain? itu adalah hadiah. 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 Hadiah ini bukan reward ya. Kalau reward itu kan pemberian bersyarat ya. Mm-mm. Nanti kalau kamu dapat ini, Ya, ya maka kamu dapat ini. Tapi kalau hadiah lebih kepada sesuatu yang apa namanya itu mendadak gitu, atau di luar kebiasaan, Iya, iya. atau tanpa konfirmasi dengan anak dan tidak bersyarat gitu. Tidak ada syaratnya Tidak ya. ada syarat gitu ya. Pokoknya mau ujuk-ujuk ngasih we Ya, hadiah. ngasih hadiah. Apalagi di momen-momen yang memang dibutuhkan oleh anak atau berharga bagi anak di waktu itu gitu. Contoh kenaikan kelas kah, atau ketika dia juara, atau ketika dia misalkan ada momen apa yang menurut dia berharga gitu. Momen betul. Gitu. Tanpa momen gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, cuman apa namanya impactnya itu ya tidak ada daya dorong gitu lah. Ya tidak ada daya dorong. Kayak Ustad lah, misal ya dikasih tanpa momen itu ya biasa aja, nggak apa-apa, bagus itu juga gitu. Cuman kalau ada momen teh itu tuh lebih sisi emosionalnya lebih kuat. Walaupun hadiahnya sama ya. Iya, sisi emosionalnya lebih kuat. Iya. Sisi emosionalnya lebih kuat. Hadiah nanti misalnya teh naonnya Ya, tepira misalkan sepatu futsal misalkan ya. dikasihkan tanpa momen dengan dikasihkan ketika momen itu Oh, beda. beda. Padahal sami harganya Sama sakitu, 300.000 gitu ya. 300.000 nu murah. Eta ya. Anu mahal mah 1 juta, Zat, 1 juta setengah. 300.000 teh kamahalan teuing cenah cing istri teh ieu meuli cenah kamahalan teuing 300.000 kudu nama 150. Bah, kalau yang hadiah bersyarat boleh nggak, Bah? Ya boleh lah, nggak apa-apa. Dan itu kebiasaan para ulama dulu juga kayak begitu. Oke. Kalau hafal anu, kalau mengerjakan anu gitu ya. Mun aa daek mencetan ku abi dikasih 5.000 10.000 Boleh lah, boleh. Tapi terus gitu. Ya nggak apa-apa, Zat. Oh. Ya nggak apa-apa. Jadi engke teh mun teu aya 5.000 berarti anak teu daek mencetan gitu, Bah. Ya nggak apa-apa, kan itu bukan satu kewajiban yang mutlak kan. Tapi kan harus berbakti. Ya kan berbakti itu kan bisa di sisi lain juga. Oke. Ya nggak selalu transaksional kan berbakti itu banyak teman cetan lain ya satu sisi yang mencetannya dibayar tapi kan sasapu micen sampahna ngepelna ya nilepan baju nah kan nggak dibayar itu mah gitu kan. Jadi kalau sesekali ya nggak jadi masalah menurut saya. Ya bahkan diajarkan anak bagaimana berpenghasilan. Betul. Ya, berpenghasilan. Tapi ya saya ngajarin gitu ya di beberapa momen ya. Iya. Pengen anu misalkan oke, ya nyuci motor ya 10.000 misalkan gitu. Anak dilatih juga berpenghasilan. Wallahu alam bisawab. Walaupun tidak mutlak ya Ustaz ya. Iya. Saya tadi ingat yang Abah sampaikan terkait dengan cinta tak bersyarat itu. Kadang sebagian orang belum paham maksudnya cinta tak bersyarat itu seperti apa, Bang? Ya artinya mencintai anak dari semua kondisi, Sad. Oke. Ya, menerima anak di semua kondisi. Oh, itu namanya cinta tak bersyarat. Jadi cinta tak bersyarat itu enggak begini nih. Ini cinta bersyarat nih. Mama suka kamu kalau kamunya ranking 1. Gitu. Jadi kalau nggak ranking 1 mah nggak suka. Iya. Mama sayang kamu kalau kamunya itu juara. Ya kalau nggak juara ya berarti nggak suka. Nah sekarang batasan apresiasi agar tidak menjadikan anak itu justru manja dan transaksional. Nah kan program mendidik itu San. Jadi begini, apresiasi itu San. Saya bilang kan tadi bukan akhir. Apresiasi bukan akhir. Bukan akhir kan akrimu auladakum itu kan ada wa ahsinu adabahu. Iya. Nah ketika proses pengadaban atau melatih adab itu teh kan ada pembiasaan bahkan ada konsekuensi. Okay. Nanti kalau kamu nggak begini ini konsekuensinya. Mau nggak? Oke, ya mau. Kalau aku nggak nggak ngerjain PR, kalau aku main HP-nya berlebihan ya. Yeah. Berarti aku nggak dapat ini atau aku mendapatkan yang tidak sesuai harapan. Nah itu kan pasti menguras emosi itu, menguras emosi anak. Ya maka ya itu akan menghindarkan dari kemanjaan. Jadi makanya bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Jadi mengapresiasi selesai enggak.
Mengapresiasi itu sebagai langkah awal untuk mendidik adab anak. Dan ketika proses takdim, proses melatih adab, itu kan ada proses yang tidak menyenangkan anak. Seth. Iya, 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 iya. Betul nggak? Betul. Ya, anak didisiplinkan nyuci, anak didisiplinkan nyuci sepatu sendiri, ya, nyuci seragam sendiri, atau nyetrika seragam sendiri. Ya, itu kan proses yang tidak selalu menyenangkan buat anak. Betul nggak? Betul. Ya, ya. Dan itu harus, tapi awali dengan apresiasi. Oke. Ya, jadi tidak akan memanjakan anak kalau disertai dengan upaya melatih adab. Ya, makanya kalau tadi Ustadz nanya manfaat, ada satu hal sebetulnya yang mesti dihadirkan atau dipahami ketika proses apresiasi, yaitu tujuan. Tujuan dari apresiasi. Tujuan dari apresiasi, Yaitu mengisi bank emosi anak. bank emosi Bank anak. emosi anak. Karena permasalahan anak kadangkala bukan pada sisi intelektual, tapi pada sisi emosional. Bukan hanya pada sisi kognitif, tahu nggak tahu itu, tapi ada pada sisi afektif gitu. Ya, begitu ya istilah, istilah apa namanya, taksonomi Bloom gitu ya. Taksonomi. Ya, psikomotorik, kognitif, afektif. Nah, ada pada sisi afektif anak gitu, rasa gitu. Nah, jadi permasalahan anak itu sering sekali bukan hanya pada konteks kognitif tahu nggak tahu, tapi juga pada sisi emosional, bukan hanya pada sisi intelektual. Ada pada sisi, kalau dalam bahasa Hasan Al-Banna itu ada pada sisi atifi gitu ya. Ya, pada sisi apa namanya itu jiwa gitu ya, mental. Bukan pada sisi fikri gitu ya. Ya dia tahu sih, tapi kenapa ya sulit ngerjain? Karena memang udah kesel gitu ya. Ya. Nah, jadi ada emosi inilah ya yang mesti diperhatikan. Nah, untuk mengisi bank emosi ya itu ada apresiasi. Jadi apresiasi itu supaya saldo emosinya tetap ada. Begitu. Nah, permasalahan anak adalah ketika saldo emosinya berkurang bahkan defisit, nggak ada. Itulah bermasalah. Bank emosi itu diisinya satu-satunya oleh apresiasi atau ada yang lain? Apresiasi. Seth. Oh. Tapi tadi apresiasi itu bukan hanya kata-kata. Iya. Pembersamaan, Quality time tadi ya, hadiah, sentuhan fisik. Oke. Ya. Ngerti gak, Seth? Paham. Ya. Nah, kenapa saya menyebut bank emosi? Ini istilah yang dipakai oleh Stephen Covey ya. Kalau dulu saya dapat training, itu namanya itu adalah tangki cinta. Tangki cinta, betul. Dan itu lebih banyak sebenarnya di apa ya, diomong-omongin ya, tangki cinta. Kalau saya lebih tepat dengan bank emosi. Kenapa bank emosi? Karena begini, bank itu ada pemasukan, ada pengeluaran. Kalau kita punya saldo kan kayak begitu ya. Nah, ketika ya anak itu emosinya negatif, kesel, marah, kecewa, sedih, itu lagi pengurangan tuh. Iya. Lagi diambil tuh saldonya gitu ya, atau uangnya ya. Gitu ya. Nah, ketika diapresiasi itu diisi lagi. Ya, makanya jadi ke nol gitu banyak. Makanya nanti kita, kenapa ini penting ya? Karena nanti pada proses pengadaban ya ada pada rambuk yang kelima itu konsekuensi. Betul. Nah, konsekuensi itu tidak selalu menyenangkan anak. Iya. Ya, nggak selalu menyenangkan anak. Ya, bahkan jangan khawatir juga anak punya luka gitu. Yang penting kan bukan dihasilkan dari proses negatif orang tua gitu. Ya, tapi betul-betul luka yang memang melatih gitu maksudnya. Ya, nggak apa-apa gitu. Kita pun olahraga sehat karena ada proses lelahnya juga kan. Iya. Tapi kelelahan itu menjadi investasi energi kan yang akan datang gitu. Ustaz kalau nge-gym kan gitu kan ya, nyari awak gitu. Iya. Tapi nyari awak nanti itu ada proses menguatkan otot kan gitu. Ya, gitu Ustaz. Betul. Ya. Konsekuensi itu pasti akan melelahkan gitu. Ya, akan menguras emosi negatif gitu. Tapi isi lagi gitu, isi lagi. Sampai-sampai ada orang tua yang khawatir tidak mendidik adab anak karena takut anak itu sakit hati nanti gitu ya. Bahkan ada orang tua Ustaz yang nggak berani marah ke anak. Padahal dia udah tahu salah.
Oh. Anaknya udah tahu harus diingatkan gitu. Tapi karena khawatir. Khawatir. Ya saya bilang nggak bisa begitu. Ada masanya anak itu harus dikasih tahu, harus dididik, bahkan harus ada tanda kutip luka, nggak apa-apa gitu. Dimarahi gitu ya. Bahkan sekalian dimarahi halus gitu. Ya tapi marah yang terkontrol Iya, ya, betul. bukan marah yang meluapkan amarah, Betul, bukan. betul. Itu. Yang sebagaimana di episode kemarin kita Iya bahas. begitu ya betul. Jadi, nah itulah saya menyebut. Jadi kalau tujuannya empati, tujuannya apresiasi itu apa? Satu, mengisi bank emosi. Yang jika bank emosi ini terisi, maka dia mendapatkan dua manfaat. Iya, yang tadi ya. Yang tadi gitu. Satu ya, yaitu apa tadi? Mengurangi keburukan. Mengurangi bahkan menghilangkan keburukan. Yang kedua adalah citra diri yang baik. Yaitu masya Allah Ustaz, ya tujuannya cuma satu. Maka fokus aja di sini dulu gitu. Berarti para ayah dan bunda itu harus mulai membiasakan, mempraktikkan, mengasah skill ya, mengapresiasi. Namun anak sudah gede, punya banyak, misalnya 4 atau 5, tapi sangat jarang sekali mengapresiasi. Lalu setelah mendengarkan obrolan kita ini baru tersadar, cuman memulai itu suka malu-malu, bah. Oh, iya. Isin cenah tara biasa gitu, bah. Iya. Cing aya kiat dari abah. Termasuk saya sendiri mungkin ini sebagai sebuah pembelajaran. Sama, saya sama. Anda juga sampai sekarang terus belajar gitu ya. Makanya kenapa sebetulnya parkur itu saya deklarasikan gitu. Sebetulnya bukan untuk orang lain ya. Saya sendiri mengingatkan gitu. Bahkan saya bilang ke istri, ya ini mah legasi untuk keluarga kita gitu ya. Ya walaupun ya bisa jadi orang lain gak tertarik, nggak peduli gitu. Yang penting iya, saya gak terlalu peduli gitu. Toh kan bukan jualan gitu ya. Tapi bagi saya adalah ya ini adalah Quran, ini adalah hadis, dan ini yang menjadi value kami gitu ya. Bahwa kami ingin mengajarkan tentang kebersyukuran dalam mendidik dengan wujudnya salah satunya apresiasi. Nah gimana kalau gitu ya, ini udah terlanjur gitu ya. Satu ya saran saya sih ya beristighfar. Astagfirullah. Iya bertobat kembali gitu ya. Dan Allah nanti akan menggantikan keburukan itu dengan kebaikan. Kalau ketidakbersyukuran itu adalah satu proses keburukan, ya maka ketika tobat keburukan itu nggak akan hilang, tapi keburukan itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ya kata Allah kan gitu ya, firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat gitu ya. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan. Itu yang pertama. Ya kita banyakin istighfar karena Allah mampu membanyakkan yang sedikit. Membanyakannya. Ya atau sebaliknya, Allah mampu mempercepat yang lambat. Kita udah telat nih gitu ya. Iya. Ya, tapi Allah mampu mempercepat ya. Analoginya kalau di macet, San. Analoginya kalau di macet ya, kita udah telat nih. Ya, Ustadz saya telat, Ustadz Ramli udah duluan setengah jam. Tapi ternyata ya itu ya. Ustadz Ramli kejebak macet. Dan ternyata saya tahu ya lewat Google Map bahwa jalan yang diambil Ustadz Ramdan itu adalah merah macet. Merah, iya. Dan sebelum saya sampai ke jalan Ustadz, saya menemukan jalan alternatif. Betul. Yang nyampainya bisa lebih. Bisa gitu. lebih cepat. Atau ya kejadiannya adalah seperti one way Ustadz. Ditutup satu jalan. Iya, ditutup. Ustadz kebagian arah yang berlawanan, ditahan lah Ustadz. Lama. Saya lama nih, pas ada di belakang Ustadz itu jatah kita maju. Betul. Saya sering mengatakan, never too late lah. Terus aku malu ya. Yang penting kita banyak. Wah, kadang saya ngomong kayak begini tuh kadang merasa jadi ayatnya. Ada juga merasa lu gagal nih kayaknya gitu ya. Ada juga ya kalau nggak ingat ayat ini makanya ya udahlah tobat aja banyakin gitu ya. Yang kedua ya tadi meminta maaf gitu ya. Walaupun ada orang tua yang gengsi ya. Iya betul. Minta maaf. Ya, yang ketiga baru mulai hal-hal yang kecil aja sih. Nggak usah yang ideal. Ada waktu untuk membersamai. Bisanya kita nyebut nuhun ya nuhun dari hal-hal kecil itu ya. Ya kadang pernah kejadian, Bah.
Suatu ketika anak saya telat sholat agak kesiangan. Astagfirullahaladzim, ayo segera sholat. Wah, mungkin karena saya teriak beberapa kali, langsung tuh anak saya yang laki-laki ngomong, Abi mah baru juga 1 kali katanya saya begini. Kenapa ketika saya itu ke masjid disiplin, bahkan adzan gitu ya, bahkan saya enggak, Abi enggak pernah muji saya katanya. Tapi sekarang baru 1 kali aja begini. Nah, saya enggak mengucapkan terima kasih atau apa, tapi saya tersadarkan, oh iya ya, saya salah selalunya melihat itu adalah hal-hal yang buruknya. Padahal ternyata selama ini dia itu suka on time, bahkan suka ke masjid tanpa disuruh kan gitu. Sesekali dia karena memang malamnya agak larut tidur, akhirnya tuh kejadian seperti itu. Iya, karena walau saja. Karena kita bisa jadi tidak terbiasa itu, tidak terbiasa mengapresiasi. Betul. Bahkan kalau ya kita biasakannya kalau anak pulang dari masjid bareng kita, itu segera tuh apresiasi. Iya, betul. Makanya saya suka mengajak ke orang tua, sok pergoki anak. Pergoki anak. Ketika berbuat baik. Iya. Pertanyaan saya, orang tua lebih lihai pergoki anak ketika berbuat baik atau ketika anaknya berbuat buruk? Nah itu yang kedua biasanya gitu. Jadi pergoki anak gitu, tah gitu ya. Iya, mumpung ya ini. Padahal muka bukunya baru sekali gitu. Itu segera itu cepat tuh. Wah, masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Atau pergoki anak atau foto saat sekarang tuh foto. Kalau saya begitu, saya ya diikhtiarkan saja. Kalau pulang dari masjid kita bilang begini. Kadang anak itu nggak sadar dia sudah hebat gitu. Ya kita ngomong misalkan, Allah pasti senang Ajub saya bilang. Kenapa gitu Bang? Tersadar. Allah pasti senang Ajub kayak gitu ya. Karena apa? Karena Ajub sholat tepat waktu. Ya, jadi segera diapresiasi gitu. Lain waktu ya pulang ngobrol lagi, setan pasti nangis. Subuh ini setan nangis. Iya. Nah, Abah buat curi. Ya karena kita sholat tepat waktu, karena Ajub sholat tepat waktu, setan nangis gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kadang kita nggak sadar sedahsyat itu. Iya. Gitu. Ya pergoki. Kalau saya atau pergoki ini anak lagi apa namanya lagi akur dengan adiknya. Padahal kita tahu dia jarang akur gitu ya. Ketika akur, fotoin. Ya gitu ya. Terus fotonya kemana? Simpen dulu. Simpen dulu, jangan nanti kita waktu ngobrol dilihatin fotonya. Dia ngerasa seneng kan. Padahal dalam hati kita ya bukan padahal berbarengan dengan itu kita tahu bahwa dia pun banyak kekurangan gitu. Betul. Ya, tapi pergoki gitu. Oke. Ini tambahan lagi Ustaz. Iya. Terutama ke pasangan. Ya, coba pergoki anak kita. Ini ibu-ibu nih ya, ibu-ibu ya. Pergoki anak kita lalu kirimkan ke suami. Ya, gitu. Atau suami ya pergoki. Ya, apa namanya anak-anak kirimkan ke istrinya. Ya. Ulah sakali ngirimkan foto budak keribut. Astagfirullah gitu. Malah saya suka ngasih challenge. Ngasih challenge gitu. Ya, challenge kan. Ibu-ibu ya, mana yang sering diobrolkan oleh Anda ke suami Anda tentang anak Anda? Iya. Mana yang sering diobrolkan? Iya. Apakah kekurangan anak atau kelebihan anak dari itu atau kebaikan anak dari itu? Kadang ya karena kesyukuran kita enggak terasa, yang sering diobrolkan teh kekurangan anak gitu ya. Tapi justru kalau ke pasangan mahnya kecuali mohon maaf mungkin kalau ke tetangga, kalau ke temen, ke ibunya temen si anak itu kalau ngobrolkan kebaikan anak tuh jadi jiga nih geuleuh. Oh iya, gitu. Itu beda lagi konteksnya. Konteksnya beda. Iya, itu mah kan ke pasangan. Iya, jadi siga anu kita justru bakal dijebian gitu ya. Itu mah kepentingannya apa? Beda, iya, betul. Cuman Abah ini tuh saya tuh pengen masih ngobrol, tapi kayaknya udah 1 jam. Masya Allah. Ya gitu. Padahal ya udahlah, nanti lah. Saya merasa belum tuntas nih untuk pembahasan masalah ini. Oh iya, gimana tuh? Atau insya Allah nanti kita Ya, sambung kembali
Ini kayaknya yang setengah jam juga mesti dipotong-potong kayaknya kalau tampil ya. Iya, betul. Kalau saran saya nggak mesti harus 1 jam full gitu. Mm-mm. Bisa jadi apresiasi itu udah 20 menit, 20 menit, 20 menit gitu. Mm-mm. Ya ini saran sih, Iya, mumpung boleh. mumpung Siap, ingat insyaallah. ya ke Ustadz Fatah nih, Pak Fatah ya kalau bisa. Jadi karena kalau 1 jam itu kelamaan banget gitu ya. Oh, gitu. Saya lihat beberapa teman-teman itu ya 15 menit, Oke. 20 menit ya dipotong-potong gitu. Nggak apa-apa berurutan aja. Siap. Misalkan apresiasi 1, apresiasi 2, apresiasi 3 gitu. Boleh. Saran nih, saran ini Sarannya saran. Ya, tapi kan Ustadz yang tergantung punya. ya. Siap. Insyaallah. Alhamdulillah. Abah, demikian Siap. obrolan kita kali ini. Tapi sebelum ditutup, silakan Abah closing statement kepada para pemirsa di rumah. Ya, ayah bunda sekalian, rahimanallah wa ayakum. Ya, apresiasi itu adalah selebrasi kebersyukuran kita, wujud kebersyukuran kita kepada Allah atas nikmat Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga kita, atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Maka sebagai bentuk kesyukuran, lahirlah kita mengapresiasi mereka. Mengapresiasi anak bukan berarti abai kepada kekurangan anak. Mengapresiasi anak bukan berarti memanjakan anak, tetapi mengapresiasi anak adalah awal ya untuk melakukan proses pendidikan kepada anak. Ya, karena pendidikan bukan hanya tentang mengapresiasi, tapi juga melatih ya kebiasaan-kebiasaan baik. Dan ini adalah proses yang cukup menguras emosi. Maka apresiasi hadir untuk mengisi bank emosi itu supaya senantiasa terisi, supaya senantiasa saldonya banyak gitu ya. Sehingga ketika dilatih, dididik, dibiasakan, maka tetap anak itu memiliki citra diri yang baik dan tentu anak mampu untuk mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, yuk ikhtiarkan. Niatkan kita untuk mengapresiasi anak, bukan karena kita takut kepada anak atau ingin memanjakan anak, tapi karena kita bersyukur kepada Allah dan menjadikan itu sebagai langkah awal kita untuk melakukan proses pendidikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa, alhamdulillah telah selesai podcast ini dan saya undur diri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.